Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad kemarin kami diminta Masjid Raudhatul Jannah Kebrawon Surabaya untuk ngisi kitab kecil yaitu Arbaun Nawawi. Ya, akhirnya kita bahas tentang niat dan ikhlas. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, siapa Imam Nawawi itu? Saya teringat keterangan ulama khususnya Buya Rozi, kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul, tolong rumahmu jadikan kajian kitab hadis. Di samping sholawat, juga mempelajari hadis, karena hadis itu adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, Allah dan Rasul menyaksikan. Arbaun Nawawi, kitabnya ada 42 hadis di dalamnya, tapi terkenal dengan Arbaun Nawawi. Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, ulama besar mazhab Syafi'i dari Suriah. Beliau itu zuhud, warok, rajin belajar, produktif menulis. Kitab-kitabnya yang terkenal diantaranya adalah Riyadus Shalihin, Arba'un Nawawi, dan Sarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Gelarnya adalah Muhyiddin, yang punya arti menghidupkan agama, namun beliau tidak senang mendapat julukan ini karena saking rendah hatinya. Insya Allah ilmunya, jariyahnya mengalir pada diri kita. Kalau kita kaji, insya Allah sampai kepada beliau. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya. Yang pertama, niat dan ikhlas. Kayaknya sepele, tapi ini pelajaran yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda. Kesadarannya seakan-akan malam hari ini kita dinasihati langsung oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kesadarannya adalah ummi subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tiada ilmu. Malam hari ini perdalam niat dan ikhlas kami. Innamal a'malu bin niat, sungguh amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likum limri'im ma nawa, segala sesuatu itu tergantung yang diniati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah menuju Madinah semata-mata karena Allah dan Rasul, maka akan mendapatkan ridho, cinta Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, maka ia dapatinya dunia itu.
au imro'atin yang kihuha, atau barangkali hijrahnya itu karena perempuan yang dinikahinya maka akan mendapatkan perempuan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrah itu tergantung yang dihijrahi, yang diniati. Asbabul wurud dari hadis ini adalah ada seorang laki-laki sahabat yang bernama Wahsi bin Harb yang diancam calon istrinya. Rungono, kamu tidak akan bisa menikahiku kalau kamu tidak hijrah bersama Rasul. Gosipnya ini terdengar oleh sahabat dan terdengar oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat meledek hijrahnya Ummu Qais. Ummu Qais. Ya, kita tidak bisa membayangkan suasana ketika itu. Ya, suasananya mungkin seperti malam hari ini. Semoga hijrah taklim kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Tapi kalau hijrahnya ngajinya karena kenek mana rek. Ya, utamakan Allah dan Rasul, dunia ngikut. Ya, utamakan Allah dan Rasulullah. Ya. Dalam hadis ini ada dua kata kunci. Satu niat ikhlas, dua hijrah. Niat itu ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, usolli fardul maghribi, nawaitul wudu'a, nawaitul ghusli. Betul? Niat itu punya pengertian, qasdusai muktarinan bifi'li, ada dengan kalimat lain, qasdul insani al-muqtarinu bifi'li. Niat menyengajanya manusia bersama dengan perbuatan mulai awal sampai akhir. Di sini saya sertakan gambar apa ini? Anak-anak sedang lomba membawa air di mana? Air di gelas. Sebelum membawa, saya niat membawa air di awal itu. Apakah ketika pas membawa itu masih bicara, saya niat membawa air, saya niat membawa air. Kan tidak. Jadi niat dibaca awal itu dalam rangka untuk membantu hati supaya sadar. Dan dibawa mulai dari start sampai finish dan tidak boleh airnya tumpah, apalagi habis. Muktarinan bifi'li, bersamaan dengan perbuatannya. Bisa dipahami ini? Jadi niat itu mulai awal sampai akhir, tidak hanya sekedar di awal usolli, tidak hanya sekedar di awal nawaitu, tapi mulai awal sampai akhir, mulai takbir sampai salam, mulai puasa pagi sampai maghrib, muktarinan bifi'li. Dia ini kalau membawa asal-asalan, kemudian tumpah, apalagi habis dipersembahkan, diberikan kepada seseorang, diterima apa ditolak? Hah? Ditolak. Niat menurut sahabat, supaya sanad keilmuan kita kepada Rasulullah. Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ali bin Abi Thalib berkata, niat seseorang lebih utama daripada amalnya. Berarti kan lebih utama. Ibnu Abbas yang biasanya kita kaji makamnya di Taif, semoga panjenengan nanti ziarah ke Mekah Madinah dan bisa ziarah ke makam beliau, keponakan Rasulullah,
barokah dari doa Rasulullah Allahumma faqihu fiddin wa alimnu ta'wil, akhirnya menjadi ahli tafsir. Sungguh niat itu lebih berat daripada amal perbuatan. Di dalam hadis, niat saja amal tidak dikerjakan, sudah dapat pahala. Tapi sebaliknya amal tanpa niat tidak diterima, tidak nyampe. Jadi niat itu lebih utama, perhatikan, dan lebih berat daripada amal perbuatan. Karena niat itu bukan sekedar ucapan. Ibu-ibu perempuan enggak, I love you-nya mantep. I love you, tapi enggak tanggung jawab. I love you, tapi tidak ngasih belanja. I love you, tapi tidak setia. Paham maksudnya ini ya? Ya, jadi ibadah itu tidak sekedar ucapan, tapi sikap. Berat mana sikap sama perkataan? Berat mana I love you sama setia? Aliran berat semua ini. Berat mana I love you sama tanggung jawab? Berat mana mobil tuh nikah dengan setia sampai mati? Iya. Jadi niat itu sebuah kesadaran mulai awal sampai akhir. Hati-hati, mulai hidup sampai mati. Masya Allah. Pertama dari sahabat, sekarang kita khususkan. Ini idola kita, Syekh Ibnu Athaillah. An-niyatu hiya qasdul qalbi al-makrunu bil fi'li. Niat itu menyengajanya hati berbarengan bersamaan dengan perbuatan. Wan niyatu hiya mabda'u kulli khairin. Niat itu merupakan awal atau sumber daripada kebaikan. Kalau sudah praktek niat yang jero, pasti mengiyakan definisi ini. Ingkanat niyatuka kholisotan kubila amaluka. Kalau niatmu itu ikhlas, maka amalnya diterima. Wa ingkanat niyatuka fasidatan rudda amaluka. Sebaliknya kalau niatmu itu rusak, maka amalnya ditolak. Cinta ditolak, khusyuk ditolak, pasti setan menunggu di belakang kita. Ya, diteguhkan dengan al-a'malu suwarun qaimah. Amal itu diibaratkan seperti patung hidup atau diibaratkan seperti kerangka yang tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Sedangkan ruh daripada patung, ruh daripada tubuh itu adalah rahasia ikhlas di dalamnya. Niat ikhlas, abot apa abot? Abot. Tadi loh tingkatan sahabat yang hijrah bersama Rasul loh, kecolongan. Ada di antara sahabat yang niatnya itu karena calon istrinya. Itu masih ada Rasul. Hijrah itu kalau kita artikan dari Mekah menuju Madinah, kita tidak akan pernah hijrah. Tapi hijrah itu apabila kita artikan fisabilillah, berangkat ke masjid, hijrah. Berangkat ke majelis taklim, hijrah. Wa akhrijna minaz zulumati ila nur, dari gelap menuju cahaya, hijrah. Tidak beramal, kemudian beramal, itu hijrah. Dan orang yang hijrah itu berat apa berat? Tantangannya adalah diri sendiri, kadang ujiannya suami, ya, kadang ujiannya anak dan cucu, kadang ujiannya itu temannya,
Kenapa? Tolong dilihat ini tadi. Al-A'raf ayat 29. Kul amara rabbi bil qisti. Ini kitab Arba'un Nawawi. Kalau dibaca hadisnya pendek, tapi disarahi sama ulama, hadis diterangkan oleh ayat. Semoga dipahamkan Allah. Semoga niat kita malam hari ini diupdate lebih dalam lagi. Saya ini memperdalam niat, Mas Wandi, hadis innamal a'malu biniat itu tidak pernah khatam. Kalau dihafalkan, hitungan menit khatam. Innamal a'malu biniat itu kalau dihafalkan, hitungan detik, menit hafal enggak? Hafal. Tapi kalau dipraktekkan, enggak akan pernah khatam. Sampai saya mengatakan bahwa niat itu hidup. Dan sering pasang surut. Tolong jawabnya dengan sering pasangnya apa surutnya? Ngaji kalau hujan, pasang apa surut? Dari Palem, waduh rek hujan, iki kayak petunjuk golek berangkat iki. Lo. Panjenengan ngaji setiap hari Rabu ini, ujiannya beda-beda enggak? Babnya beda-beda. Pernah berangkat diuji ban bocor, iman bocor, anak yang gandoli, acara-acara lain. Hidup itu pilihan enggak? Maaf, jangan sampai salah milih. Kalau salah milih, rugi, menyesal selama-lamanya. Katakanlah, amara rabbi bil qisti. Tuhan kita, Tuhanku itu merintah kepada kita untuk berbuat adil. Kalau milih jangan sampai salah. Ibu-ibu sepakat enggak? Jangan menikah 2 dan 1 kalau tidak berbuat, alhamdulillah, enggak dijawab, enggak apa-apa, enggak jadi. Adil kepada suami istri, adil kepada dirinya. Adil ini maknanya sangat luas. Adil. Kita ini sering adil apa tidak adil? Kita ini sering adil apa zolim? Kalau sering zalim berarti harus sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya dan jenengan itu kalau banyak masalah enggak terurai. Baca dan hakikati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boten sinten-sinten sing salah Gusti, kula sing salah. Nanti terurai. Bukan suami saya, bukan istri saya, bukan anak saya, bukan tetangga saya. Ini untuk minaz zalimin. Panjenengan sebagai istri sering adil kepada suami dan anak? Apa egois? Bapak-bapak saya tanya, kalau pas acara makan-makan, yang makan dirinya sendiri apa anaknya? Kalau suami pasti bapaknya. Tapi kalau ibu beda. Wow. Adil. Ini kalau kita spesifikasikan sholat, sholat kita itu sering adil apa zolim? Ya kan? Kita diperintahkan Allah untuk berbuat adil di setiap keadaan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Luruskan mukamu ketika sembahyang, ketika menuju masjid. Saya jadi teringat ketika di Tanah Suci, dari hotel, kalau sudah menuju Al-Haram, Bu, di bawah itu mall. Kalau sudah niat ke masjid dulu, jangan belanja, jangan belok-belok. Silakan kalau dari Al-Haram pulang belok-belok.
Tapi kalau sudah nawaitu menuju kepada Allah, terutama ibu-ibu, kalau mata memandang, itu syahwatnya besar enggak? Wong panahnya setan itu ada di matanya ibu-ibu kok. Ketika belanja itu loh. Saya sering berikan manasik, kalau sudah niat ke masjid, jangan belok-belok. Luruskan. Silakan nanti belanja setelah dari masjid. Ya. Wada'uhu mukhlishina lahuddin, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas karena agama. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana permulaan kalian kembali kepadanya. Dari kata-kata berdoalah dengan ikhlas. Pelan-pelan. Berdoa dikabulkan ujian. Berdoa belum dikabulkan ujian. Kita ini kalau berdoa dikabulkan, kira-kira terus berdoa, kendor berdoa, apa tidak berdoa? Coba hajat kita dikabulkan, masih tahajud? Berubah menjadi tahanyut. Masih duha? Duhanya pindah di mall. Doa dikabulkan ujian. Belum dikabulkan itu juga, ini ki aku percuma, dongo, kayak kecelakaan. Ini ki percuma aku dongo, belum dikabulkan. Hati-hati, kena anak indah dzanni abdi. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Doa itu pasti dikabulkan, pasti. Cuma ada yang tunai, ada yang ditunda, ada yang nanti di surga. Nanti kalau ditunjukkan dikabulkan di surga, nanti jenengan menyesal. Kenapa doa saya dulu kok dikabulkan di dunia? Gitu loh. Ini nasihat bagi kita, berdoalah dengan ikhlas. Dawuhnya Gus Ba, dikabulkan gak dikabulkan gak tak reken. Karena ketika berdoa itu merupakan bagian daripada amal. Saya jenengan itu yakin gak doa dikabulkan itu indah pada saatnya? Mencengangkan? Mempesona? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Saya ceritakan itu Gus TV. Insya Allah dipanggil haji tahun ini. Amin. Gak diduga. Kemarin saya, Pak Elmi, ngimami sholat asar di Masjid Tazkirah. Disuruh Pak Udin. Habis salam langsung hujan deres. Kebuka pintu langit. Selesai sholat, ke ono sing isok mulai. Akhirnya hujan. Hujan itu kalau ditunggu terang, gak terang-terang. Gimana cara ngobrol lo? Loh terang. Sesuatu yang ditunggu-tunggu itu durasi lama, durasi waktunya itu sama, tapi kesannya itu menjadi lama. Bisa dipahami? Doa itu kalau ditunggu-tunggu dikabulkan, lama. Tapi ketika berdoa tidak mengharapkan dikabulkan. Loh, loh, loh. Jangan pernah diutangi orang, semakin ditunggu-tunggu nyaur, tambah godoh. Bener? Coba ikhlas no. Enak Ustaz, sampean ngomong tok. Sing duwe-duwe iki. Loh ini trik ketika diikhlaskan malah di sahur. Siapa yang menggerakkan ya muqallibal qulub itu? Ya Allah. Hujan itu kalau diterjang, dipikir, itu lebih ademan dipikir. Jangan pernah enggak mau mandi di kolam? Itu silakan sebelum terjun ini, Pak. Semakin dipikir, itu kademen, Pak. Ya, enggak usah dipikir, langsung terjun. Ternyata tidak seadem yang dipikir. Ya Pak Yogo.
Disuntik jarum, itu sakit jarumnya apa sakit perasaannya? Ya kan? Sebelum disuntik perasaan sakit itu luar biasa. Ternyata disuntik ya, loh, tidak sesakit seperti ya kayak digigit semut itu. Pelan-pelan. Ternyata sakit itu ada di baper. Ayo silakan mikir. Sakit itu ada di perasaan. Dibuat sakit, dibuat sakit ya tidak sakit. Ana inda dzanni abdi. Hujan dibuat penghalang jadi penghalang, tapi dibuat menjadi rahmat ya rahmat. Sering saya katakan bahwa hujan itu menipu. Gak jadi berangkat, ternyata gedangan gak hujan. Pernah terjadi seperti itu? Iya. Loh ternyata tadi menguji niat saya ya. Coba andai kata saya nggak berangkat, ketipu saya. Tak terjang hujan, ternyata berjalan 2 kilo. Loh gak udah. Allah nyata ini? Nyata ya? Bisa diulangi lagi ya? Diulangi apanya? Hujan itu menipu. Ya Allah ternyata sana itu gak hujan. Ya Allah menyuruh kita berbuat adil dan Allah menyuruh kita untuk berbuat ikhlas. Ulangi lagi, adil dan ikhlas ini pasang surut? Iya Ustadz, delok kalender Ustadz. Berikutnya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk menyembah kepada Allah kecuali ikhlas dalam agama. Kata-kata ikhlas dalam agama itu kayaknya sepele, Pak Ilmi, tapi jeruk. Nyambung kepada la ikraha fiddin. Kita beragama Islam itu gak ada paksaan. Gak ada paksaan. Kamu beragama dan tidak beragama itu terserah. Itu letak keikhlasan. Nanti nyambung kepada bahwa ibadah dengan ikhlas dan tidak dengan ikhlas. Secara kasat mata sama, jeruane, kualitas dan nominalnya itu beda. Langsung aja ke sini. Nah, saya ambil pendapatnya Mu'ad bin Jabal. Saya tidak pernah bosan menyampaikan ini sebagai barometer amal kita. Al-amalus solih alladhi fihi arba'atu asya. Amal soleh, amal yang diterima Allah itu syaratnya 4. Al-ilmu, ilmu. An-niyatu, apa? As-sobru, al-ikhlasu. Saya singkat menjadi INSI, I, N, S, I. Sekarang kita kaji satu persatu. Ketika kita beramal, ilmu kita masih koma, sedikit, apa kafah? Jawabannya koma, sedikit. Ketika ditambah ilmunya, maka peta amal semakin jelas. Orang itu kalau berilmu, semakin berilmu, tiada ilmu. Betul? Orang itu kalau rajin belajar, loh kok banyak yang belum saya tahu ya? Loh kok banyak yang belum saya tahu? Orang itu kalau mau belajar, itu pinter dewe. Pinter dewe. Sandunya. Pinter tapi bodoh. Orang bodoh itu sadar bodohnya enggak? Enggak. Kalau dia sadar bodohnya, pasti akan tergerak untuk belajar. Semakin belajar itu bukan semakin banyak tahu. Tapi kok masih banyak yang tidak tahu. Pelan-pelan, rasakan.
Kalau belajar ilmu itu jangan hanya sampai di ilmunya, tapi yang punya ilmu. Ilmu yang manfaat itu sampai kepada ini. Subhanaka la ilma lana. Kalau belajar ilmu hanya sampai ilmunya, maka akan mengantarkan orang itu sombong. Pelan-pelan. Masih bisa diajak mikir? Gelisah? Ini gelasnya goyang-goyang apa mantep? Saya ambil dari pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu membagi ilmu menjadi tiga. Belajar ilmu, kalau tahapan satu, maka dia akan sombong. Maksudnya syariat, suka mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, bahkan memasukkan neraka orang. Istrinya dimasukkan neraka, tetangganya dimasukkan. Ilmu itu kalau tahap satu mengantarkan sombong. Yang saya sebut orang belajar ilmu hanya sampai di ilmunya. Ilmu itu kalau tahap dua mengantarkan yang punya ilmu itu rendah hati. Ilmu itu kalau tahap tiga dia tidak ada. Yang ada yang punya ilmu. Dengan tahap berapa? Gak punya tahapan Ustadz. Tahap satu sombong. Tahap dua rendah hati. Tahap tiga tiada dirinya. Dari sini bisa dipahami. Ini sebagai koreksi bahwa ilmu kita itu masih sedikit tapi gede rumongsone. Pak Maimin ini ganteng kalau sendirian. Kalau jejer artis kalah. Si Fulan ini dermawan. Kalau jejer Abu Bakar, di atas langit ada apalagi yang punya langit. Jadi ketika bersanding dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Kulluman alaiha fan. Semuanya fana, sirna. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi itu wajahnya Allah. Supaya saya dan jenengan tidak sombong, silakan di tengah-tengah laut. Sombongo. Ombak setinggi itu. Supaya kita nggak sombong, silakan ke gunung. Lihat besarnya gunung. Apalagi pas meletus. Apanya yang disombongkan? Supaya kita tidak sombong, silakan pergi ke rumah sakit, khusus ke ruang ICU. Supaya sadar bahwa sehat itu nggak ada apa-apanya, hidup itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya, yang hidup dan yang menghidupkan. Ini kayaknya matanya masih hidup. Pak Gofur, tolong ambilkan kopi Pak Gofur. Ya Allah, maaf. Kita proses ngasih sekian jam, itu niatnya pasang surut nggak? Iya, pasang surut. Kadang gelasnya tegak, kadang belok, mulet. Ya Allah. Itu yang menjadikan ilmu masuk dan tidak masuk. Kalau saya itu mengucuri, Mbak ya, Mbak siapa itu? Nenek. Kalau saya itu mengucuri ilmu, mengucuri air, kalau gelasnya miring, tumpah. Tapi kalau gelasnya itu tegak, buka terus, akan diisi. Diisi itu. Kita ngaji seperti ini loh, ilmunya terupdate, niatnya terupdate, sabarnya juga terupdate, ikhlasnya juga terupdate. Betul. Dan itu di CCTV Allah enggak? Mulai awal sampai akhir, ini include dalam niat. Saya ketika bangun rumah itu Pak Elmi, dibongkar itu namanya kusen. Apa yang terjadi? Masa Allah, jeruni rayap kok.
Ketika saya lihat raya begitu, karena saya itu belajar ulul albab, ya Allah, ini ki simbol niat. Banyak orang beribadah, itu casingnya indah, casing, syariatnya indah. Tapi hakikatin jeruwe ake rayape. Niatnya enggak ada, ilmunya enggak ada, sabarnya enggak ada, ikhlasnya enggak ada. Rayap itu menggerogoti apanya? Dalamnya. Setan itu yang digoda itu jeruane, niatnya digoda, sabar ikhlasnya itu digoda. Coba akui dengan jujur amal ibadah kita kalau tanpa Rahman Rahim Allah, ditimbang insinya, layak diterima apa ditolak? Layak ditolak dan hukumnya wajib ditolak. Tapi karena Rahman Rahim Allah, kasih sayangnya Allah tak terima. Dan ini enggak standar awam. Nggih Gusti, besok tak tingkatkan Gusti. Setelah ditingkatkan, itu ada aslinya enggak layak diterima, tak terima, ditingkatkan. Jadi ketika hamba ini beramal, kemudian ingin meningkatkan insi, ada salah-salahnya dan kurang-kurang dikit, itu dimaafkan Allah. Makanya jangan GR apa? Jangan gede rumongso. Rasul pernah bersabda, tidak ada hamba itu masuk surga kalau bukan Rahman Rahim Allah. Sahabat tanya, apakah jenengan juga begitu? Ya. Sekarang rasakan Rahman Rahim amal. Jangan sampai tenagaku yang bisa beramal. Bisa tahajud, Rahman Rahim. Bisa baca Al-Quran, Rahman Rahim. Jenengan ngaji ketemu saya itu Rahman Rahim. Enggak ketemu loh, bisa sama Allah. 99% akan ketemu, dijadikan enggak ketemu, bisa. Presentasi dinyatakan gagal, dibalik diterima bisa. Percaya itu? Kalau enggak percaya berarti Tuhan saya dan jenengan masih beda. Saya senang membaca ini karena Mu'ad bin Jabal ini sahabat kekasih Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya konsep ilmu ini jariah beliau. Jadi kalau kita beramal, saya itu langsung menghayati insi ini. Saya tadi ketika amal itu ilmunya bagaimana ya, niatnya bagaimana, terus ketika amal tadi sabar enggak, ikhlas enggak. Tadi diayatkan ketika kamu berdoa, itu sering tidak sabar. Sabar itu simbolnya adalah buah masak pohon. Ya, saya sih sabar Ustadz, buah masak pohon. Tapi codote Ustadz sih enggak sabar. Apalagi codot das ireng. Buah daripada sabar innallaha ma'asobirin. Sabar itu Asmaul Husna yang ke-99. Mudah diucapkan tapi berat. Tadi ada teman saya guru, budenya jatuh, kakinya patah, Gus Divi. Ustaz, Ustadz ngasih doa, sekarang praktek Ustadz. Iya kan. Jadi hati-hati Pak Ilmi, jangan sembarangan mengamalkan doa. Mari ono tes-tesane. Saya dipahamkan Allah, doanya Maryam difitnah. 3 hari datang fitnah. Der! Memang disengaja Allah, hatiku disiapkan. Setelah itu praktek. Jenengan pilih yang mana? Peristiwa datang, doa bentengnya enggak ada. Apa doa bentengnya ada, kemudian peristiwa datang? Saya sih maunya doa Ustadz, tapi enggak ada tes-tesannya. Karepe dhewe ae. Minta sabar, itu ya ada masalah. Gusti, kula mboten nantang Gusti.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauh Gusti, jauh Gusti. Sabar beramal itu loh, kalau dikoreksi Allah dadal duel enggak. Kemudian ikhlasnya, kita itu kalau beramal biasanya cenderung fadilah, supaya ini, karena ini, betul enggak? Masih jauh, itu loh masih diterima Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bagaimana? Masih jauh. Kalau begitu Allah itu sabar menunggu enggak? Sabar menunggu? Ya, akhirnya nyanyi, sekian. Sopo sing nyanyi ini kira-kira? Ya Allah, kita ini kalau punya hajat, punya doa, sering sabar apa tergesa-gesa? Ya Allah, ketika beramal sering sabar apa tergesa-gesa? Masak atau membuat roti sabar dan tergesa-gesa hasilnya beda. Ya, perhatikan, sabar itu proses Tuhan ilahi, proses Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu proses setan. Setan itu selalu menawarkan sesuatu yang instan. Hati-hati, banyak orang iri suksesnya, tapi tidak iri tirakate, tidak iri sedekahnya, tidak iri tahajudnya, tidak iri poso Senin Kamisnya. Orang seperti ini mental-mental codot, mental kalong. Jenengan mau tak juara, nggak pakai lomba, tak kasih trofi sampai. Wong ayatnya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berarti orang yang sholatnya khusyuk itu pasti sabar, sabar itu pasti beruntung. Yakin? Mau proses sabar? Saya mau ya Allah, bilang kepada Allah, saya tidak bisa sabar kalau tidak engkau sabarkan ya Allah. Tadi sabar itu juga pasang surut. Mulai takbir sampai salam, sabar itu pasang surut, niatnya juga pasang surut, insinya itu pasang surut. Itu dalam genggaman Allah. Kalau dalam genggaman Allah, nanti jenengan akan merasakan, haza min fadli Rabbi. Amal itu kalau dalam genggaman Allah, pasti jenengan merasakan lezatnya amal itu. Pasti merasakan manisnya amal itu. Pasti merasakan lezatnya doa itu. Padahal doa itu belum dikabulkan, tapi sudah ada lezatnya. Akhirnya nggak mikir berdoa. Nanti ada di dalam kitab Al-Hikam itu. Dalam insi inilah, ya, dalam insi inilah, jenengan nanti akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, pelan-pelan. Semoga gelasnya tidak guling. Kalau saya bicara tentang lezatnya amal, madunya amal, keluar madu itu kalau diperes, keluar santan itu kalau diperes, kelapa segitu banyaknya ketika diperes sedikit, tapi nilainya sama. Sabar itu peresan luar biasa itu. Iya. Orang maunya sabar tapi nggak mau jadi peres opus, peres-peres. Ya Allah ya Karim. Dulu saya analogkan seperti pir spiral. Ya, hambanya ketika diuji sama Allah itu ditekan. Setelah itu loncat. Makanya ada ilmu the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kita itu kalau betul-betul kepepet, muncul wali kita, muncul karomah kita.
Ya Allah, ini yang punya itu Allah semua ini. Ilmu, niat, sabar, ya Masya Allah. Sekarang tadi bicara ikhlas dan lurus, ah tadi hampir lupa ya. Hunafa, hunafa itu lurus. Wa yuqimus sholata dan mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat. Perhatikan, ketika sholat didirikan sambil disempurnakan zakat, wadzalika dinul qayyimah, maka agamanya itu betul-betul tegak. Perhatikan kata wadzalika dinul qayyimah, agamanya itu betul-betul tegak. Saya punya dua contoh, tegaknya rumah sama tegaknya pohon. Siapa itu? Tukang itu ketika menegakkan tembok, itu ditimbang bawah dan vertikal. Buat pondasi, buat tembok, itu enggak langsung, kering baru ditambah lagi, kering baru ditambah lagi. Butuh kesabaran? Yang bisa jawab pinter, tukang masang keramik, itu maju apa mundur? Orang gak tahu masang keramik. Maju apa mundur? Mundur. Itu dilus-lus enggak? Dilus-lus, di waterpas, dibenangi. Saking khawatirnya miring itu loh. Ngono loh, walaupun sudah di waterpasi, itu kalau disiram air, loh menggenang di sana. Air itu sifatnya jujur loh, nggak bisa dibohongi. Mana dataran rendah, pasti dicari. Siapa di antara kita hatinya rendah, pasti air ilmu itu mengalir kepada jenengan. Ayo. Saya rendah Ustaz, saking rendahnya sampai ngantuk. Makanya ayatnya kan waqumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Allah itu dengan rendah hati. Siapa yang hatinya rendah, pasti nanti dapat aliran ilmu yang maha. Tempat ngajinya, pondoknya sama, ustadznya sama, dalilnya sama, tapi alirannya itu seje. Ayo ngantuk oh, gak sekedar tak aliri, tak dusi. Wadzalika dinul qayyimah. Bangunan berdiri tegak, pohon berdiri tegak, dikatakan tegak, hebat, itu setelah ada angin. Jenengan ngaji loh, tetap istiqomah dan tidak, itu ujiannya setiap mau berangkat. Berangkat, apa ban bocor, apa mundur, apa maju. Saya Ustadz, maju mundur, maju mundur. Wadzalika dinul qayyimah. Jawab sekarang, agama kita itu sering tegak apa roboh? Orang Jawa, sholatnya rubuh gedang. Imami rubuh, makmumi elok, rubuh. Ya Allah, tegakkan sholatku dan tegakkan zakatku. Sholat kita itu sering tegak apa rubuh gedang, zakat infak kita itu sering tegak apa rubuh gedang. Maksudnya tegak itu gini, yunfiku nafisar wa dharra. Ketika banyak uang sedekah, ketika sedikit uang sedekah itu memang tegak. Kalau kita kan musim-musiman. Di dalam surat Quras itu rihlatas syita'i wasyoif. Bepergian ketika musim dingin dan panas. Jujur ya, ketika musim hujan kayak gini iman kita sering tegak apa keluncung? Ya, alhamdulillah keluncung. Ya Allah. Orang banyak uang bisa sedekah, itu biasa. Gak punya uang bisa sedekah, semangat itu luar biasa. Banyak uang, tertawa mesem itu biasa. Gak punya uang,
Sekarang saya tes. Istri suaminya pejabat, kalau saya pakai bahasa kiasan, kalau ngikuti berita, mantan gubernur, istrinya minta cerai. Mantan Menpora, saya tuh ya Allah, kok seperti ini ya. Mantan bupati minta cerai. Dikatakan setia itu bukan ketika banyak uang dan menjabat. Justru istri setia itu diuji ketika suaminya tidak punya jabatan dan tidak punya uang. Tegak apa bengkok? Rungokno istri. Rungokno. Ini kayak curhatnya suami ini. Istri sayang ketika banyak uang itu siapapun bisa. Betul enggak? Tapi istri setia ketika suami tidak menjabat dan tidak punya uang itu luar biasa. Jadi dikatakan setia itu justru ketika ada ujian. Wadzalika dinul qayyimah. Agama kita tetap tegak dan tidak itu ya ketika ada ujian. Ketika ada ujian kira-kira roboh apa tegak. Karena nanti banyak orang yang begini Pak Elmi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nih, mau saya tunjukkan kata Allah, siapa pendusta agama? Ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'un fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un itu pendusta agama, penghardi anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, sholatnya lalai, riya, dan tidak mau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Mereka ini walaupun ngomong beragama, tapi agamanya belum wadzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah. Berikutnya, adil ikhlas tadi sudah. Ya. Nah, ini innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, orang yang hijrah dan jihad di jalan Allah. Semoga malam ini jenengan kesini bukan karena untuk sukana, tapi ulaika yarju rahmatallah. Semoga rahmat turun. Pulang ada rizki yang tidak disangka-sangka, solusi yang kun fayakun. Bukan janji sukana, tapi janji Quran. Sekarang jenengan datang karena keimanan. Jenengan sekarang datang itu hijrah. Jenengan sekarang datang itu jihad. Semata-mata yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah. Kalau karena masalah, jangan dipikir dulu. Bu, jangan dipikir dulu. Ini, ini. Jenengan itu bertamu kepada seseorang, diajak ngobrol di ruang tamu. Kalau ingat masalah, jenengan pasti tidak fokus pada obrolan yang punya rumah. Ya. Tapi kalau jenengan lupakan dulu masalahnya, silakan ngobrol asik dengan pemilik rumah. Si pemilik rumah itu tahu kok masalah jenengan. Dan tahu hajat jenengan. Karena asik ngobrol, yang kamu inginkan, ambilin nak lemari. Banyak orang sholat, doa dan zikir, itu sibuk di masalahnya, bukan sibuk ke Allahnya. Yes? Yes? Bertamulah tamu yang baik, obrolannya yang luar biasa. Allah pemilik rumah sudah tahu masalah kita, tanggungan hutang kita sudah tahu, bahkan lebih tahu dia. Yakin? Yakin ya? Kalau yakin, wallahu
Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Saya dan jenengan itu kalau mau menghadap kepada Allah, lebih ingat dosa apa masalah? Pasti lebih ingat masalah. Lupa dosa. Ya, kalau gitu kita sadar diri apa tidak tahu diri? Jadilah hamba yang sadar diri. Sadar diri. Dari kata sadar berarti kita itu sering tidak sadar. Baru sadar kalau ada butuh dan maunya. Sekarang jiwa kita hijrah. Sekarang jiwa kita jihad mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maaf saya sebut seperti kesaksian hari Rabu kemarin, Pak Helmi tiba-tiba ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu namanya rahmat turun. Kalau rahmat turun pasti besok kepingin ngulangi lagi. Iya. Ya apa ya, masa kotake sampean niku ngawur. Tidak hanya itu saja, terhapus dosanya. Fastajaba lahum rabbuhum. Tolong ikuti, amin. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Amin. Amin, amin aja. Saya dan jenengan itu kan punya permohonan babnya beda-beda kan. Amin. Tuan rumah yang jenengan datangi itu lebih tahu. Dari hajat A sampai Z, mana yang dikabulkan dulu Allah Maha tahu. Ojo didikte. Yakin? Yakin ya? Jenengan itu kalau berdoa punya kemauan. Kalau anak kecil bukan jenengan, jenengan kan bukan kecil lagi. Kalau anak kecil, wis pokoknya A, pokoknya A, pokoknya A. Padahal di E itu sudah dikabulkan. Tapi karena dia wis pokoknya itu tidak bisa melihat E sudah dikabulkan. Paham ini? Paham ya? Ya Allah. Kayak hujan tadi loh. Hujan itu kalau ditunggu-tunggu terang, suwe dan tidak terang. Tapi kalau silakan ngobrol, coba saya belajar sih nggak ngersulah hujan ini sudah ikhlas. Semoga nanti air hujan ini timbul rizkiku. Kita sugesti energi positif. Ana inda zani abdi. Anni la udi'u amala amili minkum min zakarin au unsa ba'dukum min ba'd. Allah sendiri yang berkata, berfirman, aku tidak menyia-nyiakan amalnya di antara kalian, baik laki maupun perempuan, sebagian di antara sebagian. Tidak pernah menyia-nyiakan. Tak perhitungkan amal hambaku satu tak balas sekian kali lipat. Kurang api koyo opo aku kata Allah. Ngono hambaku kok enggak datang kepadaku tapi kok datang ke bestinya setan. Kita ini kan bolak-balik ditipu daya setan, tapi setia sekali. Setia sekali itu. Ya. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Dan orang-orang yang hijrah dan keluar dari rumahnya hijrah. Wa uzu fi sabili, terkadang itu dulu ketika hijrah disakiti. Disakiti. Maaf, langsung saya nyemes. Ketika jenengan ngaji kayak gini ada yang mengancam enggak? Itenono yo. Kali suami istri kalau enggak satu frekuensi kan izinnya birokrasi ini kan roto anu Pak. Roto anu sih. Akhirnya mulai kok endap-endap koyo. Ya ada juga. Di antara jamaah kita ya seperti itu. Belum satu frekuensi suami istri lain sebagainya. Betul enggak itu? Ya itulah PR kita. Kalau sudah satu frekuensi itu kan enak.
Wa qatalu wa qutilu, terbunuh dan membunuh. Pahalanya apa? La ukaffiranna anhum sayiatihim, akan aku hapus kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Saya dan jenengan ini malam hari ini kontekstualnya hijrah dan jihad. Semoga dihapuskan dosa-dosa kita. Dan almarhum leluhur kita. Batin saja, sambungkan. Kurang apa coba ini? Jenengan kalau sensitif, ngaji seperti ini, ruh almarhum almarhumah juga menyertai. Dalam bentuk doanya dulu. Tolong jawab, doa itu hidup atau mati? Doa itu hidup. Kenapa Pak Ilmi saya mengatakan doa itu hidup? Termasuk 3 amalan yang tidak putus. Amal jariah, doa anak soleh, doa orang tua soleh, dan ilmu yang bermanfaat, itu hidup. Itu hidup. Al-Quran dan hadis yang kita baca ini hidup enggak? Kalau hidup seharusnya kita yang ngantuk iku motone melek. Tapi kok masih kebalik motone melek dadi merem. Ketika merem delok TV, delok ustate, buka HP melek, buka Quran. Berarti energi negatif pada mata diri kita masih kuat. Masih kuat. Kenapa? Buktinya ketika dikasih energi ketuhanan, itu enggak kuat Pak Yoko. Analognya gampang. Semuanya video sudah terkirim. Aku kok gak dikirimi? Ternyata memori jenengan penuh. Aku kok gak dikirim? Iya karena kotanya habis. Jadi lintasan-lintasan petunjuk Allah tidak bisa masuk karena hatinya itu penuh dengan lintasan bisikan setan. Memori-memori kesetanan itu masih banyak. Hapus, hapus, hapus. Kalau ini hapus dan dimaafkan, nanti itu lebih sensitif ilhamnya Allah daripada sensitif yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi tolong ayat ini jangan hanya diartikan hijrahnya pada Rasulullah, tapi kontekstualkan hijrah kita sekarang. Hijrah kita sekarang fisabilillah akan menjadikan dosa-dosa kita itu dihapus. Lihat pelan-pelan, setiap datang itu penembusan dosa, setiap datang penembusan dosa. Kalau sering datang, nanti itu sensitif dengan petunjuk-petunjuk Allah. Saking sensitif dari petunjuk-petunjuk Allah Pak Yoko, Allah cemburu mulai tahu. Allah marah di balik alam semesta mulai tahu. Jenengan sekarang saya tanya sih, setan cemburu jenengan tahu enggak? Hah? Lebih tahu mana? Setan cemburu apa awal cemburu? Dua-duanya masih ngambang Pak Ilmi. Alhamdulillah masih nyari-nyari. Yang kemarin saya terangkan berulang-ulang itu. Kalau istri kita 1 dengan istri kita 4, sensitif mana? Sensitif istri 1. Kalau istrinya mau ada apa-apa, sinyal petunjuknya nyambung. Tapi kalau istrinya 4, mau kecelakaan, jadi istri sing kecelakaan. Nafsunya akan ngomong, oh sing tua iki. Kalau istri, suami satu-satunya. Kalau suami akan terjadi apa-apa, sinyalnya nyambung enggak? Nyambung dan jelas karena cuma 1. Tidak hanya manusia, benda pun, sepeda yang dipakai, rumah yang didoakan. Itu kalau sering disatukan jiwanya, ada apa-apa itu sinyalnya nyambung. Percaya? Percaya ya? Semoga hati jiwa kita
nyambung kepada sahabat muhajirin. Karena ini cerita sahabat muhajirin, sahabat yang hijrah itu loh. Dan ketika hijrah, itu gak mulus-mulus, disakiti, terbunuh, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan suami istrinya. Gak enak-enak, gak mulus-mulus. Karena itu ukuran daripada insi, I. Waduh, mulai wis mulai. Tanda I, ilmu N, S, ya I. Iya itu. Jadi hijrah itu gak gampang, penuh tantangan. Dan tantangannya adalah hawa nafsu kita. Karena Allah tahu, maka bonus yang diterimakan juga luar biasa. Dihapus dosa, lanjut. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Tawaban min indillah. Dimasukkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sawaban min indillah, pahala langsung dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan Allah itu sebaik-baik tempat yang baik. Begini, Allah itu adalah sebaik-baik kenikmatan. Tolong pelan-pelan, majelis taklim ini majelis taman surga enggak? Kalau betul-betul ada Allahnya, maka wajib hukumnya itu rasa bahagia. Yang bahagianya itu laisa kamitslihi syai'un. Gak bisa diceritakan. Gak bisa diceritakan. Semoga Majelis Taman Surga ini ada sungai-sungai yang mengalir. Ini kiasan Pak Elmi. Jangan mengharapkan ada kolam-kolam secara zohir. Yang dimaksud surga mengalir itu, ada sebuah kebahagiaan, nanti ada bahagia lagi mengalir, ada bahagia lagi mengalir. Mengalir terus. Semoga tidak hanya rasa bahagia, tapi rizki mengalir terus. Ilmu mengalir terus. Hidangan dari langit mengalir terus. Walaupun nanti jenengan sudah pulang itu mengalir terus. Walaupun jenengan sudah tidur itu mengalir terus. Itu maksudnya. Pelan-pelan. Makanya Pak Yogo, Putin, wanita solihah itu punya kebahagiaan dekengan pusat. Maaf, setiap malam Jumatan, iku rosone siji terus. Wos, 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 wos. Silakan ngenes gak apa-apa. Ya Allah. Dari doa Allahumma faqihna fiddin, itu kita akan dipahamkan makna ayat dohir dan batin. Kenapa majelis taman surga dikatakan surga? Karena majelis ngaji itu ada Allah, ada Rasul, ada Quran dan hadis. Pelan-pelan. Allah dan Rasul itu kalau dibandingkan kenikmatan dunia, jenengan pilih mana? Ustadz, ngomong Allah Rasul meneng Ustadz, aku lagi butuh duit Ustadz. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Ada yang bergumam seperti itu juga. Ngomong Allah Rasul meneng Ustadz. Yang penting saya masalah aku Ustadz. Ista Allah itu lebih tahu masalah kita. Lebih tahu kebaikan kita. Lebih tahu kesedihan kita. Allah itu lebih tahu. Lebih tahu. Asik saja bersama Allah. Loh, mari. Yakin? Pernah kayak gitu? Loh aku lo gak mikir masalahku. Loh kok mari? Orang seperti ini biasanya tidak mudah stres dan depresi. Awakmu lo tak delok kok enak ya. Loh iya, karena punya dekengan pusat. Mau sampai enggak ya, punya masalah dipikirkan oleh otak, sampai mengkerut jidake, sampai sambung alise, sampai wajah gendruwo, gak kerasa gendruwo. Gak kroso gendruwoe.
Karena dia anggap kalau masalah tidak tak pikirkan nggak selesai itu salah. Mindset paradigma seperti itu salah. Apabila ada masalah, kalau tidak saya pikirkan nggak selesai, itu salah. Dan kalau tidak ada yang menasihati, nggak tahu salahnya. Secara psikologis, orang yang salah itu tidak tahu dirinya salah. Betul. Jangan tahu nggak orang jelek. Orang jelek itu sejelek-jeleknya, itu pasti PD selfie. Itu kasih sayangnya Allah. Coba sudah jelek tapi minder. Sakno psikiater itu. Sejelek-jeleknya itu loh, dia pede bahwa dia itu ganteng dan cantik. Betul enggak? Akhirnya dia berani selfie. Betul ya? Orang yang salah tidak tahu dirinya salah. Orang jelek tidak sadar dirinya jelek, tapi ketika jejer yang lebih ganteng dan lebih cantik, loh tiba aku. Saya si Fulan Pak Helmi itu ahli sedekah. Silakan jejer Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Gak ada apa-apa nih. Apalagi jejer Allah setiap saat. Tambah ketok salah. Ini saya pernah diproses Allah fase lalian. Kalau jenengan kan elingan. Ya sepodo ae lah. Diproses Allah, ya Allah, aku ingat sendiri tidak mampu, lupa sendiri tidak mampu. Jenengan pernah mikir fase ini? Hah? Apakah otak jenengan itu masih kuat? Aku bisa ingat sendiri, aku bisa lupa sendiri. Masih gitu? Tunggu saatnya ya. Tunggu saatnya ditampar Allah. Tunggu saatnya nanti. Ya. Apalagi zikir, ini ala zikrika, zikirkan ya Allah. Saya takutnya, Mas Wandi sama Mas Bri, saya takutnya kita itu merasa zikir, tapi masih lupa. Sudah rumongso sudah zikir, tapi masih lupa. Yang paling enak, merasalah tidak bisa zikir, minta dibimbing zikir, nanti jenengan akan tahu zikir yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya takutnya kita rumongso sudah zikir, tapi di hadapan Allah itu masih kelalaian. Dua, jenengan datangnya Allah dan tidak didatangi tahu enggak? Hati itu sudah disentuh Allah, belum disentuh, tahu enggak? Supaya tahu, amati hati kita, amati diri kita. Ini kayaknya Allah sudah terlibat ini. Ini kelihatan suara saya ringan ini. Ini kelihatan suara saya merdu. Nanti diulangi lagi belum tentu bisa. Gitu. Amati. Jenengan kalau datang rizki yang tidak disangka-sangka, tampak uangnya apa dibalik uang? Semua kecelakaan, jenengan satu yang selamat. Tampak hebatnya sampean apa tampak saktinya Allah? Doa dikabulkan, itu tampak doa jenengan hebat apa rahman rahimnya Allah? Itu harus muhasabah terus, supaya sensitif. Supaya sensitif. Tadi loh, saya merenung, ya Allah yang ngaji sedikit, ternyata jenengan datang. Jenengan datang itu saya langsung, Pak Yoko, Gusti Allah rek teko rek. Itu kita tidak bisa menggerakkan itu. Ngerti maksudnya nggih? Hadza min fadli Rabbi. Pahala akhirat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Tidak ada suatu jiwa yang bernyawa
kecuali mati dengan izin Allah dan sudah tercatat. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mengharapkan pahala sekedar di dunia, dikasih sama Allah. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat, diberikan nu'tihi minha. Wa sanajzi syakirin, dan pasti kami balas orang-orang yang syukur. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih spesifik lagi, utamakan mohon pahala akhirat. Wa man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa mengharapkan pahala dunia, ya, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Wa kanallahu sami'an basira, dan Allah itu maha tahu dan maha melihat. Maksudnya, sama-sama ngaji seperti ini, sama-sama sholat tahajud, duha, dan lain sebagainya. Ada yang mengutamakan pahala akhirat, ada yang mengutamakan pahala dunia, dua-duanya dikasih. Tapi bagi yang mengutamakan akhirat itu dapat dua-duanya, dunia dan akhirat. Bagi yang mengharapkan pahala dunia, akhiratnya enggak dapat. Pilih mana? Dapat satu apa dua? Jangan-jangan nanti kayak beli, dapat satu, dapat apa itu? Utamakan Allah, nanti dunia itu ngikut ya. Utamakan Allah, nanti dunia ngikut. Ya Allah, pada malam hari ini tolong update ilmu, niat, dan sabar ikhlas kami. Tanpa Rahman Rahimmu ya Allah, kayaknya amal kami itu ditolak. Tanpa Rahman Rahimmu ya Allah, buka mata hati kami untuk bisa menyempurnakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, rasakan turun doa panjenengan amini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing, tolong zikir kami, tolong bimbing syukur kami, tolong bimbing ibadah kami ihsan seakan-akan melihatmu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada tambahan cukup. Asbabul wurud dari doa ini Pak Elmi, a'inni ala zikrika, itu ijazah Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bagian doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Banyak yang hafal doa itu, tapi spiritnya nyoninya enggak dapat. Ikhlas jenengan mendengarkan spirit nyoninya? Supaya Allah terlibat zikir jenengan, supaya Allah itu terlibat jenengan itu diketok-ketoki Allah, bukan diketok-ketoki setan. Doa ini meminta agar kita itu terbayang-bayang Allah. Dulu, nggak tahu Pak Ilmi, rawon apa mboten. Ada wanita tiga berjalan di sebuah rumah. Satu diketoki setan, yang dua itu enggak kelihatan. Yang satu ketakutan. Yang dua, mana? Ternyata setan Pak Yuku milih frekuensi hati yang sesuai. Dia dipilih setan. Ya, ternyata Pak Elmi, imam dan makmum yang jamaah. Jamaah itu 20 orang. Siapa yang hatinya dipilih Allah, itu ibadahnya yang diketok-ketoki Allah. Mintalah.
Itu makna dari wahusni ibadatik. Bimbing kami ibadah yang terbaik dan denganmu itu terbayang-bayang. Laksana kekasih dengan kekasih. Walaupun sudah pisah zohirnya, terbayang-bayang. Mantep nggak? Sampun hafal doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Malam hari ini semoga lebih dalam. Minta dizikirkan Allah, minta dizikirkan Allah seperti ini Pak Yoko. Saya kan zikir, ini Allah belum datang ini, belum terlibat ini. Allah kalau sudah terlibat itu merinding, bergetar, ilmu laduni turun. Ah ini ala zikrika. Tiba-tiba lamunan kita itu hilang, kayak digenggam. Ini sudah terlibat ini. Nangis, kayak digenggam. Nah, saya baca ini tiba-tiba dapat ilham. Jenengan pernah nelpon di luar mobil, di dalam mobil itu beda enggak? Beda. Silakan nelpon di luar mobil, berisik enggak? Angin masuk, suara kendaraan masuk. Tapi kalau di dalam mobil ada peredamnya, itu digenggam Allah itu. Enggak terganggu belas. Walaupun terdengar itu enggak terganggu belas, itu dalam genggamannya. Di dalam sama di luar itu beda. Apalagi ada peredam. Nah peredam itu yang membuat siapa? Allah. Hati kita itu ada peredamnya apa enggak? Rasanya peredam Ustaz. Dibocori sampai setan terus Ustaz. Karena sampai enggak minta, minta peredam Allah. Walaupun sholat diramai itu loh, kalau di sini ada peredamnya, terganggu enggak? Enggak. Jangan tahu enggak, kekasih dengan kekasih. Suara keras dari luar itu enggak bisa masuk. Karena ada peredam cinta. Cie, rungokno. Ini ala zikrika itu kayak gitu, dikasih peredam. Jangan pernah pacaran enggak? Mojo itu. Dia mengatakan yang lainnya itu adalah debu. Yang lainnya yang lainnya adalah ngontrak. Andai kata ada satan lewat debu. Kenapa? Karena asik. Nah, ini ala zikrika. Wa syukrika. Bimbing saya syukur ya Allah. Ini, panjenengan kalau ada ibadah zikir tiba-tiba disambut sama Allah. Ya Allah alhamdulillah. Ini semata-mata rahmatmu. La azidannakum, maka nanti responnya akan tambah itu. Terutama kalau sudah wa husni ibadatik, bimbing kami ibadah yang lebih baik lagi. Jangan salahkan nanti ibadah jenengan akan ada rapotnya, kamu salahnya di sini, salahnya, nggih Gusti, wa husni ibadatik. Dikoreksi sama Allah, diampuni dan diterima. Enak kan? Nah, ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta zikir yang benar, minta ibadah yang benar. Loh tiba-tiba masalah itu selesai. Nah kita itu biasanya nggak minta ibadah benar, tapi sibuk masalah, wis pokoknya masalah Gusti. Pokoknya duit Gusti, pokoknya utang Gusti. Gak minta ini ala zikrika, gak minta wasukrika, gak minta wa husni ibadatika. Ngerti kesalahan kita? Belum ngerti. Ngerti kesalahan kita? Orang itu kalau dekat kepada Allah akan dikoreksi. Kalau bahasa pendidikan itu remedi, nggih Gusti. Nanti remedi nilainya naik. Remedi, jadi bersama Allah itu remedi. Makanya saya pas ketika dari Tanah Suci di pesawat, Pak Yoko, mabrur itu artinya remedi. Mabrur itu remedi. Mabrur secara bahasa tambah baik, tambah baik. Di remedi, guru meremedi itu nilainya harus tambah baik. Kalau remedi nilainya nggak tambah baik, ketika sudah bersanding dengan Allah, maka remedi terus. Nggih Gusti, nggih Gusti. Itulah atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dayanya Ustadz Irfan dari Tanah Suci dan Gus TV juga mau berangkat.
Jadi sudah ada pembekalan. Saya ketika di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu, ya Allah ternyata mabrur itu tersirat di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Semoga kajian ini mampu meremedi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, jamaahnya ikhlas, ikhlas. Ustadznya ikhlas, ikhlas. Insya Allah Allah akan menurunkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masalah kita diselesaikan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.